Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Visanti Paramita, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil analisis bedah jurnal yang berjudul The Role of Green Investment and Corporate Social Responsibility on Sustainable Performance dengan anggota kelompok kami yang akan memaparkan materi. Yang pertama ada Devi Febriani dengan NIM akhir 024, Cindy Rizka Lestari dengan NIM akhir 025, Fani Wulandari dengan NIM akhir 027, ada Isla Arahman dengan NIM akhir 028, Ain Santi dengan NIM akhir 029, dan yang terakhir Aditya Purwara Harjo dengan NIM akhir 030. Baik, kita akan mulai saja pada pembahasan pertama. Baik, saya Ain Santi akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu latar belakang penelitian. Sebuah organisasi harus terus mencari legitimasi dengan menyelaraskan nilai dan norma sosial dengan nilai-nilai perusahaan. Selama nilai atau norma perusahaan sejalan dengan nilai sosial, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Studi mengenai dinamika kinerja berkelanjutan yang melibatkan investasi hijau dan investasi CSR dapat memberikan kontribusi yang menarik dalam meningkatkan kinerja keuangan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah. Saat ini, perusahaan manufaktur di Indonesia menyumbang 20% dari kerusakan lingkungan yang memicu perusahaan untuk mengungkapkan kinerja berkelanjutan mereka. Hal ini tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari investasi yang dilakukan. Perusahaan yang ramah lingkungan akan memberikan imbal hasil yang berkelanjutan kepada investor. Namun pada tahun 2018 dan Agustus 2020 terjadi penurunan ke level 378,688 dan 333,843. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa indeks saham Sri Kahati untuk perusahaan manufaktur di Indonesia mengalami fluktuasi selama tahun 2017 sampai 2020. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara membangun kesadaran lingkungan secara holistik dan integratif dalam meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja berkelanjutan perusahaan di manufaktur Indonesia. Kepedulian lingkungan yang tinggi yang didasari oleh investasi hijau dan investasi CSR dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja berkelanjutan yang tinggi. Untuk selanjutnya adalah landasan teori. Grand teori dalam jurnal ini adalah manajemen keuangan, middle teorinya adalah teori legitimasi, dan applied teorinya adalah green investment dan CSR investment. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Bisa teman-teman lihat sebagai berikut kerangka pemikirannya, di mana variabel independennya itu investasi hijau ditandai dengan X1, lalu ada CSR investasi ditandai dengan X2, lalu di sini ada variabel mediasi ditandai dengan Z, yaitu kinerja keuangan, dan variabel dependennya yaitu kinerja berkelanjutan ditandai dengan Y. Lalu selanjutnya hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya, di sini hipotesis H1 yaitu investasi hijau berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, lalu H2 investasi CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, lalu H3 investasi hijau berpengaruh positif terhadap kinerja berkelanjutan, lalu H4 investasi CSR berpengaruh positif terhadap kinerja berkelanjutan, lalu H5 kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja berkelanjutan, memediasi investasi hijau dan investasi CSR. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif untuk menganalisis data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk menguji hubungan antara investasi hijau, investasi CSR, dan kinerja keuangan serta berkelanjutan perusahaan manufaktur di Indonesia. Yang kedua, data yang digunakan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Yang selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019, dan sampel penelitian ini adalah 132 perusahaan manufaktur dengan metode purposive sampling.
Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis regresi untuk menguji hubungan antara investasi hijau, investasi CSR, dan kinerja keuangan serta berkelanjutan perusahaan manufaktur di Indonesia. Dan penelitian ini juga menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis partial-least square dengan aplikasi Smart PLS 3.0 yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya saya Fani Wulandari akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa investasi hijau dan investasi CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kinerja berkelanjutan. Sementara itu, kinerja keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja berkelanjutan. Terakhir, kinerja keuangan tidak dapat memediasi pengaruh antara investasi hijau dan investasi CSR terhadap kinerja berkelanjutan. Yang selanjutnya pembahasan. Investasi hijau dan investasi CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kinerja berkelanjutan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah investasi hijau dan investasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan kinerja berkelanjutan. Yang kedua, kriteria perusahaan manufaktur yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya, dan juga perusahaan yang dapat meyakinkan pemangku kepentingan internal dan eksternal bahwa perusahaan tersebut memiliki komitmen terhadap kegiatan lingkungan. Yang ketiga, semakin tinggi CSR atau biaya yang diperlukan untuk kegiatan CSR, semakin banyak kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. Hal ini mengindikasikan perusahaan manufaktur yang telah berubah paradigma untuk memandang investasi hijau dan investasi CSR sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, keputusan untuk berinvestasi di bidang lingkungan dapat memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan fokus utama dari investasi sosial tidak hanya memperlihatkan lingkungan, tetapi juga memperoleh imbal hasil berupa keuntungan yang tinggi. Yang terakhir, perusahaan manufaktur Indonesia telah aktif dalam mempertahankan legitimasi mereka dengan menyelaraskan kebijakan dan strategi sesuai dengan etika lingkungan. Hal ini diwujudkan dengan mengelola dampak bisnis terhadap lingkungan atau meminimalkan penggunaan energi, mengurangi emisi karbon, dan dampak negatif lainnya. Penerapan investasi hijau, investasi CSR dapat meningkatkan reputasi dan keunggulan kompetitif perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal pendukung ke-1 dengan judul Green Investment, Technological Progress, and Green Industrial Development, Implication for Sustainable Development. Nama jurnalnya yaitu MDPI yang terbit pada tahun 2023 dengan penulis Ming Wen Chen, Rong Jia Chen, Xiong Zheng, dan Diking Li. Latar belakangnya yaitu investasi hijau memberlakukan pembatasan pinjaman kepada perusahaan dengan tingkat polusi dan tingkat konsumsi energi yang tinggi. Kebijakan tersebut untuk mendukung pengembangan keterjangkauan bank yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Identifikasi masalahnya di Tiongkok, masalah penggunaan energi yang ekstrim dan degradasi ekologi yang parah semakin mendapat perhatian. Kebutuhan energi Tiongkok mencapai 24,3% dari konsumsi dunia yang lebih dari 75%, yang menjadikan pendorong paling signifikan dari pasar energi dunia. Sebagian besar industri mencemari dan menggunakan banyak energi secara tidak proporsional. Selain menciptakan masalah lingkungan yang besar, kabut asap dan perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat berdampak buruk pada masa depan Tiongkok yang berkelanjutan. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengeksplorasi pengaruh dan peran investasi hijau dan kemajuan teknologi terhadap pengembangan industri hijau. Metode penelitiannya yaitu menggunakan data yang terkait dengan investasi hijau, kemajuan teknologi, dan pengembangan industri hijau di Cina. Metode penelitian menggunakan metode autogressive distributed lag untuk mengestimasi efek jangka pendek dan jangka panjang dari investasi hijau dan kemajuan teknologi pada pengembangan industri hijau di Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi hijau, kemajuan teknologi, perdagangan memiliki efek positif terhadap pengembangan industri hijau dan produk domestik.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jurnal pendukung yang berjudul The Effect of Green Investment and Green Financing on Sustainable Business Performance of Foreign Chemical Industry Operating in Indonesia, The Mediating Role of Corporate Social Responsible. Nama jurnal yaitu MDPI, tahun terbit yaitu 2023, penulisnya yaitu Jian Muye dan Evifania Della tahun 2023. Nah, di sini latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami pengaruh investasi dan pembiayaan ramah lingkungan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dan kinerja bisnis keberlanjutan di industri kimia asing di Indonesia. Dengan tingkat polusi yang tinggi di Indonesia, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi dampak inisiatif CSR terhadap kinerja bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan ini. Lalu identifikasi masalah yaitu kurangnya pemahaman tentang pengaruh investasi dan pembiayaan ramah lingkungan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan CSR dan kinerja bisnis berkelanjutan di industri kimia asing di Indonesia. Tingkat polusi yang tinggi di Indonesia menjadi tantangan bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi CSR yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak inisiatif CSR terhadap kinerja bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh investasi dan pembiayaan ramah lingkungan terhadap kinerja bisnis berkelanjutan melalui peran mediasi CSR di industri kimia asing di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana investasi pembiayaan ramah lingkungan dapat berkontribusi pada peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja bisnis yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder dari 238 sampel perusahaan kimia internasional di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah Smart PLS dan model persamaan struktural atau bisa disingkat dengan SEM untuk menguji hubungan antara investasi ramah lingkungan, pembiayaan ramah lingkungan, CSR, dan kinerja bisnis berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak investasi dan pembiayaan ramah lingkungan terhadap perusahaan di Indonesia. Lalu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa investasi dan pembiayaan ramah lingkungan berpengaruh positif terhadap CSR dan kinerja bisnis berkelanjutan. Selain itu, peran mediasi tanggung jawab sosial perusahaan memainkan peran penting dalam menghubungkan investasi dan pembiayaan ramah lingkungan dengan kinerja bisnis yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berinvestasi pada inisiatif ramah lingkungan dan melakukan praktik CSR yang baik dapat meningkatkan kinerja bisnis mereka secara berkelanjutan. Penelitian ini juga menyarankan bahwa bisnis kimia sangat berpolusi, harus menggabungkan pembiayaan ramah lingkungan, investasi, dan CSR untuk meningkatkan kinerja ekonomi berkelanjutan. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup penelitian yang terbatas pada industri kimia asing di Indonesia dan data yang dilaporkan sendiri oleh para manajer perusahaan kimia asing yang mungkin rentan terhadap bias atau ketidakakuratan. Selanjutnya, analisis jurnal pembanding dengan judul Pengaruh Akuntansi Hijau dan Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan dengan Tanggung Jawab Sosial sebagai Pemediasi. Jurnal ini dibuat oleh Victor Santoso dan Jessica Handoko pada 1 April 2023. Latar belakang jurnal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan lingkungan, industri, manufaktur, dan peran potensial akuntansi hijau dalam mengatasinya. Identifikasi masalahnya, ketidakkonsistenan dalam temuan penelitian yang telah memotivasi peneliti untuk menguji peran mediasi tanggung jawab sosial sebagai hasil dari pengaruh akuntansi hijau dan kinerja lingkungan pada kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Selanjutnya, tujuan penelitian adalah untuk menguji peran mediasi tanggung jawab sosial sebagai hasil dari pengaruh green accounting dan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Selanjutnya, metode penelitiannya menggunakan data sekunder. Metodenya design studi kasual kuantitatif untuk menguji dan menganalisis pengaruh green accounting dan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur.
manufaktur dengan tanggung jawab sosial sebagai pemediasi. Analisis data akan dilakukan dengan teknik jalur menggunakan bantuan aplikasi eView versi 9. Hasil penelitian yang pertama, green accounting memiliki pengaruh signifikan terhadap tanggung jawab sosial. Selanjutnya, kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi bahwa peran mediasi tanggung jawab sosial dalam hubungan antara green accounting, kinerja lingkungan, dan kinerja keuangan adalah signifikan. Perbandingan antara jurnal utama dan jurnal pembanding ini adalah tanggung jawab sosial menjadi pemediasi di jurnal pembanding, sedangkan di jurnal utama tanggung jawab sosial merupakan variabel independen. Baik, jurnal pendukung selanjutnya berjudul Pengaruh Pengungkapan ESG dan Investasi Lingkungan Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Inisiatif Hijau sebagai variabel moderasi. Identifikasi masalahnya adalah adanya pemanasan global yang terjadi secara berkepanjangan bisa menyebabkan perubahan iklim global yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan, kekeringan, perubahan cuaca ekstrim, dan musim kemarau yang panjang. Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk menguji dan menganalisis hubungan antara pengungkapan ESG, Environmental, Social, dan Governance, dan investasi lingkungan terhadap kinerja perusahaan dengan inisiatif hijau sebagai variabel moderasi pada perusahaan-perusahaan sektor basic material, energi, dan properties dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, lalu metode penelitian yang digunakan adalah purpose sampling dan analisis regresi linear berganda. Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sementara investasi lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, variabel inisiatif hijau tidak mampu memoderasi pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja perusahaan, tetapi mampu memoderasi pengaruh investasi lingkungan terhadap kinerja perusahaan. Baik, pada jurnal berikutnya, yaitu judul The Factor Affecting Green Investment for Sustainable Development. Nama jurnal Growing Science, tahun terbit 2020, penulis Thi-Thanh Thu-Tran, Hu Hong Du, Hyang Hu. Latar belakang: meningkatnya kekhawatiran global tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan dan berkelanjutan ekonomi. Investasi ramah lingkungan dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, masih banyak faktor yang mempengaruhi investasi hijau, seperti kurangnya akses terhadap pemodalan, kurangnya kerangka kerja yang jelas, dan kurang informasi yang memadai. Oleh karena itu, ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi hijau dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Identifikasi masalah: kurangnya kerangka kerja yang jelas dan informasi yang memadai yang menyebabkan investasi ramah lingkungan kurang menarik bagi investor. Kekuatan terhadap perantara keuangan yang menjadi salah satu utama yang menyebabkan investasi ramah lingkungan kurang menarik bagi investor. Tujuan penelitian: menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi hijau untuk membangun berkelanjutan. Selain itu, peneliti ini juga berkelanjutan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan yang diidentifikasi, sehingga investasi hijau dapat lebih menarik bagi investor dan dapat berkontribusi secara signifikan secara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Metode penelitian: metode penelitian yang digunakan adalah survei dan analisis data. Survei dilakukan dengan mengirimkan kuesioner secara acak lebih dari 300 bisnis yang bergabung dalam PCCI dalam bulan Maret hingga Juni 2019. Tim peneliti mendapatkan 208 jawaban yang memenuhi syarat. Metode menggunakan data sekunder dan sumber data yang dapat diandalkan dalam studi kebijakan dan kebijakan survei organisasi
Data sekunder tersebut digunakan untuk mendukung analisis dan evaluasi investasi hijau untuk membangun berkelanjutan perusahaan. Yang terakhir, hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa strategi struktur modal untuk bisnis memungkinkan tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan bisnis seperti yang telah dibuktikan dari studi kuantitatif dalam makalah penelitian saat ini. Hasil diperoleh untuk tidak sesuai dengan harapan awal penelitian ini, namun masih menimbulkan temuan signifikan yang bertentangan dengan temuan makalah penelitian sebelumnya. Baik, pada jurnal pembanding yang berikutnya yaitu Pathway Towards Sustainability in Selected ASEAN Countries, Influence of Green Investment, Technology Innovation, and Economic Growth on Carbon Dioxide Emission yang diterbitkan pada tahun 2021 yang ditulis oleh Rundong Luo, Samiullah, dan Kishwar Ali. Latar belakang penelitian ini yaitu pemanasan global yang dipandang sebagai ancaman serius terhadap lingkungan global. Menurut sentimen yang berkembang di berbagai negara di seluruh dunia, sebagian besar orang percaya bahwa emisi gas berbahaya seperti karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia merupakan penyebab utama kenaikan suhu global yang merugikan manusia dan lingkungan alam. Kemudian identifikasi masalah. Masalah dalam penelitian ini yaitu perubahan iklim dan pemanasan global menjadi lebih jelas dalam skala dunia karena meningkatnya polusi dan suhu global telah meningkat. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh investasi hijau, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap emisi karbon dioksida di 11 negara Asia. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari 11 negara Asia untuk periode 2001 hingga 2019. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik panel dynamic ordinary least square dan panel fully modified ordinary least square. Kemudian yang terakhir hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi hijau, inovasi teknologi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap emisi karbon dioksida di beberapa negara Asia. Oleh karena itu, penelitian ini menyebutkan bahwa pentingnya kebutuhan keuangan untuk mempromosikan energi bersih dan bergerak maju ekonomi rendah karbon. Yang selanjutnya ada jurnal pembanding. Yang pertama, judul Green Investment, Technological Progress, and Green Industrial Development, Implication for Sustainable Development. Penelitian Ming-Wen Chen, Rongyi Chen, Sohee Jen, dan Biking Li. Untuk persamaannya, sama-sama membahas perusahaan manufaktur. Dan perbedaannya, jurnal utama yaitu di negara Indonesia, sedangkan jurnal pendukung di negara Tiongkok. Yang kedua, ada judul Pathway Toward Sustainability in Selected Asia Countries, Influence of Green Investment, Technology Innovation, dan Economic Growth, CO2 Emission. Penelitian Rodung Tlow, Samiullah, Kishwar Ali. Untuk persamaannya, kedua jurnal sama membahas CSR investment. Untuk perbedaannya, jurnal utama menggunakan metode purpose sampling, sedangkan jurnal pendukung menggunakan kuesioner. Yang ketiga, the effect for green investment and green financing on sustainable business performance of response technical industry operating in Indonesia, the moderating role of cooperation, social responsibility. Penelitian Jian Muye dan Eviana Della. Untuk persamaannya, metode penelitian menggunakan PLS, SEM, investasi hijau, dan CSR berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja bisnis berkelanjutan. Untuk perbedaannya, variabel X2 yaitu pembiayaan ramah lingkungan, variabel mediasi menggunakan CSR. Baik, yang keempat berjudul Pathway Toward Sustainability in Selected ASEAN Countries, Influence of Green Investment, Technology, Innovation, and Economic Growth on CO2 Emission, yang ditulis oleh Rundong Luo, Samiullah, dan Kishwar Ali. Persamaan dari kedua jurnal adalah membahas tentang sustainable. Lalu perbedaannya, jurnal utama menggunakan teknik analisis regresi dan SEM PLS.
Sedangkan jurnal pendukung menggunakan teknik panel dynamic ordinary least square dan panel fully modified ordinary least square. Lalu untuk jurnal yang kelima berjudul Pengaruh Pengungkapan ESG dan Investasi Lingkungan Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Inisiatif Hijau sebagai Variabel Moderasi, yang ditulis oleh Bella Octavia Sari dan Eti Murwaningsari. Persamaan dari kedua jurnal adalah menggunakan purposive sampling sebagai metode pengambilan sampel. Lalu perbedaannya, jurnal utama bertujuan untuk menemukan cara membangun kesadaran lingkungan secara holistik dan integratif dalam meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja keberlanjutan perusahaan manufaktur di Indonesia, sedangkan jurnal pendukung bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan antara pengungkapan ESG dan investasi lingkungan terhadap kinerja perusahaan dengan inisiatif hijau sebagai variabel moderasi. Selanjutnya, yang terakhir berjudul The Factor Affecting Green Investment for Sustainable Development. Persamaan dari kedua jurnal adalah membahas tentang sustainable, lalu perbedaannya, jurnal utama menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan jurnal pendukung menggunakan survei untuk mengumpulkan data. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bukti empiris mengenai dampak positif dari investasi hijau dan investasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terhadap kinerja keuangan dan kinerja berkelanjutan perusahaan manufaktur di Indonesia. Selanjutnya, bertujuan membantu para pengambil keputusan dalam menanggapi masalah lingkungan secara positif dan membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Selanjutnya, artikel-artikel ini memberikan gambaran tentang makalah akademis dan studi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan manajemen, investasi hijau, investasi lingkungan, dan hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja keuangan. Secara keseluruhan, studi oleh Indris Asusti dan Cairi pada tahun 2021 memberikan wawasan yang berharga tentang manfaat investasi hijau dan investasi CSR bagi perusahaan manufaktur di Indonesia dengan implikasi pada strategi bisnis yang berkelanjutan dan keputusan investasi yang tepat. Baik, selanjutnya kesimpulan dari analisis jurnal. Jurnal ini membahas dampak positif dari investasi hijau dan investasi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan manufaktur di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa investasi hijau dan investasi CSR memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan dan kinerja berkelanjutan. Penelitian ini juga mencatat bahwa kinerja keuangan tidak memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan dalam menanggapi masalah lingkungan secara positif dan membantu para investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.